Shalom anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kita kembali dalam pembelajaran agama Kristen buat kelas 10. Khususnya buat kelas 10 hari ini kita pertemuan pertama ya. Kalian sudah meninggalkan kelas 9, masuk pada pelajaran yang baru, sekolah yang baru, materi yang baru, tentunya juga sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama masuk pada pembelajaran tahun ajaran yang baru, dan kami akan belajar bersama-sama pada kesempatan hari ini. Kami serahkan hamba-Mu secara pribadi ke dalam tangan Tuhan, begitu juga dengan peserta didik yang akan sama-sama belajar hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak ibu, tema pelajaran kita hari ini adalah bertumbuh menjadi dewasa. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran, ibu mau tanya kepada kita semuanya, apa yang dimaksud dengan bertumbuh menjadi dewasa? Ya, sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, karena ini bentuknya video pembelajaran, ibu mau kalian juga boleh menjawabnya dalam hati. Ya, ibu tahu, ibu mungkin coba menebak-nebak, ada mungkin yang menjawab, oh bertumbuh dewasa itu adalah ketika kita bertumbuh secara intelektual, mengerti banyak hal, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oh bertumbuh dewasa itu adalah ketika kita memiliki kepribadian yang baik. Oh dewasa itu adalah ketika kita bertumbuh, bertambah tinggi, bertambah berat badan, dan lain sebagainya. Apapun yang kalian pikirkan tentang kedewasaan seperti yang Ibu contohkan tadi, itu tidak salah. Tetapi hari ini kita akan belajar lebih detail, kita akan belajar lebih pas lagi tentang manusia dewasa atau bertumbuh menjadi manusia yang dewasa. Ibu sudah siapkan slide yang akan kita lihat, kita akan pelajari bersama-sama pada saat ini. Nah, ini ada slide bertumbuh menjadi dewasa. Ya, ini slide-nya sebentar Ibu gedekan dulu. Bertumbuh menjadi dewasa. Ini adalah pelajaran kita hari ini. Nah, apa itu dewasa? Apa itu bertumbuh menjadi dewasa? Di sini dikatakan dewasa adalah suatu masa di mana seseorang mulai mandiri ya untuk menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Ia berusaha memahami segala perubahan dengan penuh pertimbangan serta tanggung jawab. Jadi orang dewasa itu adalah orang yang bertanggung jawab. Orang dewasa itu adalah orang yang mandiri. Orang yang dewasa itu adalah orang yang dapat menentukan segala sesuatu dengan cara berpikirnya sendiri, gitu ya. Nah, menurut ilmu jiwa ada 6 aspek perkembangan ketika seseorang menjadi dewasa. Ya, ketika kita menjadi dewasa ada 6 aspek yang berkembang di dalam diri kita. Ya, apa saja aspek yang berkembang di dalam diri kita? Yang pertama itu adalah aspek fisik atau jasmani. Dewasa dalam aspek fisik ditandai dengan bertambah tinggi dan berat badan. Dewasa secara jasmani artinya sudah mengalami pertumbuhan tinggi berat badan secara maksimal, tentunya dengan gizi yang memadai. Selain itu, selain tambah tinggi, selain tambah berat badan, juga berkembangnya organ-organ seksual di dalam diri kita. Contoh misalnya, anak laki-laki yang waktu masih usianya masih anak-anak suaranya cempreng. Begitu dia sudah masuk dalam usia dewasa, dia akan suaranya akan lebih berat, gitu ya. Mungkin anak laki-laki akan tumbuh jakun di lehernya, anak perempuan pinggangnya akan lebih lebar, karena mempersiap pinggulnya akan lebih lebar mempersiapkan diri untuk melahirkan. Dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya." Eksploitasi seks di media massa, film, dan berbagai bentuk lainnya memang menunjukkan bahwa hal yang satu ini merupakan suatu kenikmatan yang perlu didapat dengan segera dan mudah.
Tetapi orang yang bertumbuh dewasa dalam aspek jasmani, ya, aspek fisik, tidak hanya memikirkan hal-hal yang seperti itu saja. Apalagi kita adalah remaja Kristen. Ya, kita harus memandang bahwa fisik yang dianugerahkan Tuhan ini kita kembalikan kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Baik, yang kedua, itu yang berkembang sebagai orang yang dewasa dalam diri kita adalah aspek intelektual atau berpikir. Di sini dikatakan dewasa secara intelektual berarti seseorang sudah dapat menggunakan akal budinya untuk menilai benar atau tidaknya sesuatu, sehingga terjadi pemikiran yang matang dalam mengatasi segala persoalan dalam hidupnya. Orang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi diharapkan tidak sekedar hanya mampu mengambil keputusan dengan cepat, tapi ia juga diharapkan memiliki hikmat, sehingga keputusan yang diambil bukan sesuatu yang akan disesali kemudian. Ya, jadi orang yang dewasa dalam aspek intelektual diharapkan dia bisa memiliki mengambil keputusan yang cepat, tepat di dalam hidupnya, gitu ya. Hasil daripada keputusan itu adalah sesuatu yang baik tentunya. Dia sudah pikirkan secara matang efek baik buruknya, dampaknya, sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Itu menandakan bahwa dia sudah dewasa dalam aspek intelektual. Selanjutnya, ada kisah Raja Salomo. Memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Satu hari, Raja Salomo didatangi dua orang perempuan memperebutkan seorang bayi. Mengaku bahwa salah satu bayi itu adalah anak mereka. Kedua perempuan itu bertengkar di hadapan raja. Masing-masing menyatakan bahwa mereka adalah ibu dari anak tersebut. Ya, dengan hikmat yang dimilikinya, Salomo menyuruh pengawal membagi dua anak tersebut. Tentunya tidak benar-benar begitu sebenarnya. Tetapi itu adalah caranya, ya, cara Salomo untuk melihat apakah dari kedua ibu tersebut ada yang secara ikhlas, rela. Ya, kalau dia ternyata adalah ibu yang rela dan ikhlas untuk membagi anak itu menjadi dua, maka Salomo tahu bahwa itu bukan ibu yang sesungguhnya, ya. Bahwa ibu yang ikhlas menyerahkan, bukan ikhlas untuk membelah anak itu, ya, ikhlas menyerahkan kepada perempuan yang lain supaya anak itu tetap hidup, itulah ibu yang sesungguhnya. Dan dengan hikmat Tuhan, Salomo akhirnya menemukan solusi atau menemukan ibu kandung daripada bayi yang hidup pada waktu itu. Selanjutnya, aspek yang berkembang itu adalah aspek emosi. Secara dewasa, emosi berarti seseorang mampu menguasai perasaannya, sehingga perasaan dengan baik, sehingga ia dapat bertindak bijaksana mengatasi segala kesulitan. Seharusnya dengan semakin bertambah usia, membuat seseorang lebih mampu mengendalikan emosi, karena memang secara jasmani muncul hormon yang menjalankan fungsi ini. Namun, dalam situasi sehari-hari sering kita lihat orang dewasa dalam usia, tapi kerdil dalam emosi. Misalnya, ia mudah tersinggung, marahnya mudah bangkit, ya, ketika sesuatu yang diinginkan tidak tercapai. Jadi bertumbuh menjadi dewasa, seharusnya aspek-aspek ini harus berkembang bersamaan, gitu ya. Nah, lanjut, contoh dalam Alkitab itu mengenai Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bertahan hanya dengan memakan sayur dan minum air putih saja karena mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Namun hal itu tidak membuat Daniel dan teman-teman menjadi marah atau mengamuk. Justru mereka menikmati sehingga mereka memiliki tubuh yang sehat dan otak yang cerdas. Mereka punya emosi yang stabil, punya emosi yang baik, tidak mudah marah sekalipun diperlakukan tidak sama. Ya, diperlakukan tidak sama dengan teman-teman yang lain pada waktu itu. Ya, orang yang bertumbuh dewasa itu juga akan bertumbuh dalam aspek emosi tentunya. Baik, anak-anak ibu, selanjutnya kita lihat aspek yang keempat yang berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dewasanya manusia, yaitu aspek sosial. Dewasa dalam aspek sosial itu berarti seseorang mampu bersosialisasi dengan baik dan benar serta mampu menempatkan dirinya sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan setiap orang. Di Alkitab kita belajar dari kisah istri Lot yang menjadi tiang garam.
Kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah sungguh rindu menyelamatkan umatnya dari kerusakan moral yang terjadi pada lingkungan sekitar walaupun umatnya menikmati keberadaan di lokasi tersebut. Ya. Selanjutnya kita akan lihat aspek yang kelima, itu aspek moral. Dewasa dalam aspek moral berarti seseorang sudah memahami apa yang baik, apa yang pantas dilakukan. Baliknya, ia juga sudah tahu apa yang tidak boleh dan tidak pantas dilakukan, yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi orang yang sudah dewasa, pasti dia akan tahu apakah tindakan yang dilakukannya itu baik atau tidak baik. Misalnya, apakah seorang anak gadis baik jika harus pulang ke rumah sampai jam 12 malam, jam 10, jam 11, setiap hari? Dari mana? Bermain. Itu tidak baik. Nah, orang yang bertumbuh dalam aspek moral pasti akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, begitu ya. Baik, dalam aspek yang keenam, aspek yang terakhir yang akan berkembang di dalam kehidupan seorang yang bertumbuh menjadi dewasa, itulah ada aspek sosial. Apa itu aspek sosial? Spiritualitas adalah hubungan yang terjalin dengan Allah yang Maha Kuasa. Atau lebih tepat, bagaimana penghayatan seseorang terhadap apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan apa yang dikehendakinya, itulah yang mewarnai standar moral yang dimilikinya. Orang yang dewasa dalam aspek ini mengenal bukan hanya kekuatan, melainkan juga kelemahan dirinya. Ia tidak menjadi sombong dengan semua kelebihan yang dimilikinya, karena pada saat yang sama, ia tahu bahwa kekurangannya pun ada. Jadi orang yang bertumbuh dalam aspek spiritual, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang berkembang dalam aspek spiritual ditandai dengan hubungannya yang baik dengan Tuhan. Ya, dia tidak menaruh curiga dengan Tuhan. Hubungannya begitu manis dan dia selalu merasa bahwa dia butuh Tuhan. Karena sekalipun dalam dirinya ada kelebihan, dia sadar di saat yang sama dia pun punya yang namanya kekurangan. Orang yang dewasa memang tidak terpaku pada kekurangan yang dimilikinya, tetapi mau terus berusaha melengkapi diri sehingga menjadi semakin baik, walaupun mungkin ia harus belajar tentang hal ini dari orang lain, ya, bahkan lebih muda dari dirinya. Dengan bertambahnya usia diharapkan seseorang menjadi lebih dewasa yang ditunjukkan dengan memiliki hikmat dan pengenalannya akan Tuhan. Nah, anak-anak Ibu, itu ada 6 aspek pertumbuhan manusia, ya, aspek pertumbuhan dalam diri manusia. Ketika bertumbuh menjadi dewasa, keenam aspek ini akan berbarengan bertumbuh bersama-sama, gitu. Lalu kemudian jika ada anak-anak Ibu yang bertanya, jika seandainya Bu ada mereka yang berkembang dalam 5 aspek, katakanlah aspek jasmani kurang bertumbuh, usianya sudah harusnya tingginya sekian, beratnya sekian, tapi masih segitu gitu ya. Apakah dia manusia dewasa? Mungkin ada pertanyaan anak-anak Ibu seperti itu. Ibu akan menjawab bahwa ya, dia manusia dewasa, tapi belum sempurna. Karena ada keenam aspek kedewasaan itu tidak berjalan berbarengan. Oleh sebab itu, untuk menjadi manusia dewasa yang sempurna, menjadi dewasa yang sempurna artinya bukan jadi manusia yang tanpa kekurangan, artinya manusia dewasa yang sempurna, keenam aspek berjalan berbarengan bersama-sama, maka keenam aspek itu harus juga berjalan bersama-sama. Jadi demikian, Ibu berharap bahwa setiap anak-anak Ibu, khususnya yang kelas 10 ini, akan memasuki usia yang dewasa, akan memasuki satu masa yang dikatakan sebagai kategori orang yang dewasa, meninggalkan mungkin berlahan-lahan meninggalkan masa remajanya, kemudian akan masuk kepada manusia dewasa yang sejati. Biarlah pelajaran kita hari ini membuat kita menjadi manusia yang dewasa seutuhnya. Ya baik, nanti kita akan bertemu kembali pada materi pembelajaran yang berikutnya. Demikian, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh menjadi manusia dewasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
Shalom.